Selamat siang para peserta webinar NK Academy Webinar. Selamat datang dan salam sehat semua. Di kesempatan ini, di siang hari ini, kita akan melaksanakan NK Academy Webinar yang kelima dengan topik yang cukup menarik di tahun 2021 ini, Government Drilling, Strategic Program for Reducing Geothermal Development Risk in Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nuriatin Finahari M.Eng, Direktur Panas Bumi, Direktorat EBTKE, Kementerian ESDM. Dan host kita adalah, seperti biasa, Dr. Yunus Daud, MSc. Sebelum melaksanakan webinar kali ini, kita akan coba lihat dulu, perkenalkan kembali host kita. Host kita adalah Dr. Eng Yunus Daud Iplegator Mutek, Magister Sains. Beliau adalah Kepala dari GRC UI, Geothermal Research Center. Beliau juga Kepala Program Magister Eksplorasi Geothermal di Universitas Indonesia. Beliau juga pendiri dari perusahaan services Neoquest Geotechnology. Dan beliau juga tergabung ke dalam tim expert di EBTKE, Kementerian ESDM. Latar belakang beliau dokter engineering di Kyushu University, kemudian melakukan postdoc juga di Auckland, Professional Postgraduate Diploma di Auckland University Geothermal Institute. Beliau juga melaksanakan pendidikan S2-nya di Master of Science di Geofisika UI. Beliau begitu juga dengan bachelor beliau di Geofisika Universitas Indonesia. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada host kita, kepada Dr. Yunus Daud. Dr. Yunus Daud, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Surya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, seluruh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Daud, insya Allah akan menjadi host dari NK Academy Webinar yang kelima ini. Terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah hadir, register dan kemudian bergabung dengan NK Academy Webinar yang kelima ini. Baik dari Indonesia National, saya lihat juga ada beberapa participants yang dari luar negeri, overseas. Thank you very much for your attendance in this NQ Academy webinar. But we are sorry that our webinar can be delivered using bahasa. Hopefully you will understand about our webinar. Oke, terima kasih kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami sangat apresiasi kepada Pak Dr. Hafidz Nasif, STSH-MM, yang hari ini hadir mewakili Ibu Ida Nuriatin Finahari M.Eng, yang mana beliau hari ini berhalangan karena ada kegiatan keagamaan. Karena itu akan digantikan sepenuhnya oleh Bapak Dr. Hafidz Nasif yang sudah hadir. Terima kasih Pak Hafidz. Selamat siang. Mudah-mudahan sehat walafiat ya hari ini dan bisa menyampaikan materinya. Juga terima kasih kepada Direktorat Panas Bumi Ditjen EBTKE yang mensupport acara ini. Juga kepada Asosiasi Panas Bumi Indonesia, INAGA atau API, yang juga memberikan dukungan penuh terhadap berjalannya acara webinar ini. Hadirin sekalian, sahabat NK Academy Webinar, pecinta geothermal di seluruh Indonesia dan juga di belahan bumi yang lain, di dunia internasional, bahwa NK Academy Webinar ini untuk hari ini diselenggarakan yang kelima, di mana webinar ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya strategik terkait dengan pengembangan geothermal di Indonesia.
Dan mudah-mudahan topik-topik ini yang strategis ini akan bisa terus kami sajikan dengan mengundang para pakar yang memang berkaitan dengan topik yang nanti akan kita pilih. Ya. Acara ini diselenggarakan monthly, bulanan. Ya, ini di bulan Januari ini, akhir Januari kita bisa menyelenggarakan acara ini, dan mudah-mudahan nanti di bulan Februari kita akan adakan di yang kedua, ya, yang kedua di tahun ini. Perlu kita ketahui, mungkin yang baru pertama kali hadir di dalam acara ini, bahwasanya NQ Academy webinar ini diselenggarakan oleh NQ Academy, NUQuest Academy. NUQuest Academy ini sendiri berada di bawah PT NUQuest Geotechnology. And NQ Academy ini merupakan Geothermal Center of Excellence yang kami rintis dalam kerangka untuk memberikan capacity building, penyiapan SDM, ya, pengembangan R&D, juga memberikan beasiswa, ya, kepada beberapa student yang memang kami seleksi. Dan ini saat ini memang kami fokus ke karyawan di internal, ya, untuk pemberian beasiswa ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa perluas lagi, tentu dengan dukungan banyak pihak gitu. Sehingga harapannya adalah NQ Academy ini menjadi sebuah institusi yang bisa berkontribusi untuk nation, ya. Sekecil apapun usaha yang kami lakukan, niat baik kami adalah dalam rangka memajukan pengembangan geothermal di Indonesia. Dan NQ Academy ini pun juga menerima kerja praktek, tugas akhir, baik S1, S2 maupun S3. Ini sudah ada beberapa mahasiswa S3 yang register juga ke NQ Academy. Kalau S2 sudah cukup banyak, kalau S1 lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan ke depan bisa terus berkembang, maju untuk memberikan upaya-upaya capacity building, termasuk juga penyelenggaraan webinar, short course, training, dan sebagainya. Ini terus kita lakukan. Alhamdulillah, PT NUQuest Geotechnology juga tahun 2020 dipercaya oleh IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kami diberikan amanah untuk menerima Best Geothermal Exploration Services Company. Mudah-mudahan kami bisa terus amanah, kami bisa terus berbenah. Dengan rendah hati kami juga mohon masukan-masukan, kritik, saran dari seluruh audiens di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi satu kontribusi sekecil apapun dari yang kami kontribusikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang banyak. Baik, itu kurang lebih terkait dengan NQ Academy. Mas Surya bisa sampaikan ini slide terkait dengan Pak Hafid ini, pembicara kita. Terima kasih Pak Hafid. Perlu saya sampaikan bahwa nama lengkap beliau adalah Dr. Hafid Nassif, ST, SH, MM. Ini luar biasa. Jadi ada doktornya, ada tekniknya, ada hukumnya, ada ekonominya. Ini lengkap nih, bingung nih sekolahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau lahir di Duri 16 Maret 1981, masih sangat muda, ya. Untuk gelar doktornya beliau peroleh, ya, bukan peroleh, ya, dengan effort yang besar, ya, di Universitas Indonesia di bidang corporate strategy tahun 2016. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan di 2011 dari Postgraduate Geothermal Training Program from United Nations University in Iceland. Kemudian juga di 2007 beliau memperoleh Magister Management di bidang manajemen keuangan dari Universitas Padjadjaran. Lalu di 2004 itu di tahun yang sama memperoleh 2 kesarjanaan. Ini kapan-kapan bisa ngobrol sama beliau. Sarjana hukum dan hukumnya hukum ekonomi, ini luar biasa. Ya, dari Unpad, kemudian sarjana teknik elektro
terkait dengan kontrol sistem dari Universitas Maranatha. Ini luar biasa sukses buat Pak Hafid. Dan pengalamannya ini juga saat ini beliau sebagai koordinator penyiapan program panas bumi Kementerian ESDM. Juga beliau tahun 2016 sampai 2020 Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Panas Bumi Kementerian ESDM. Dan sebelumnya Kepala Seksi Investasi Panas Bumi, sebelumnya lagi Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Panas Bumi, sebelumnya lagi Kepala Seksi Perencanaan Panas Bumi, sebelumnya staf Seksi Bimbingan Usaha Panas Bumi, dan di awal staf Technical Service PT Bridgestone Tire Indonesia. Ini luar biasa pengalaman beliau, dan hari ini beliau akan mewakili Ibu Direktur, Ibu Ida Nuriyatin Finahari, yang beliau saat ini berhalangan hadir dan menitipkan kepada Pak Hafid untuk menyampaikan paparan kurang lebih 40 menit. Saya kira kami harus memberikan kesempatan segera nih, yang hadir di sini sudah menunggu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Hafid. Monggo Pak Hafid, waktu dan kesempatan untuk Pak Hafid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Yunus Daud, Bapak-Bapak sekalian, Ibu sekalian, para hadirin peserta webinar yang saya hormati. Luar biasa acara kita di hari Sabtu siang seperti ini masih tentu memberikan suatu kontribusi positif, dan kita spesifik berbicara atau berdiskusi terkait geothermal di sini. Jadi yang pertama tentu di sini saya harus mengucapkan permohonan maaf dari Bu Direktur Panas Bumi, Bu Ida Nuriyatin Finahari, karena di hari yang sama beliau harus hadir di acara keagamaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yunus, dan beliau menyampaikan salam buat kita semua, dan semoga acara ini sukses dan bisa memberikan kontribusi positif buat pengembangan panas bumi di Indonesia. Jadi itu mudah-mudahan saya coba deliver beberapa slide yang dipesankan oleh Bu Ida. Mudah-mudahan nanti sebagai bahan atau referensi kita untuk berdiskusi, tentunya dengan tema atau topik terkait dengan government drilling. Selanjutnya tentu tadi kami mengucapkan terima kasih juga pada Enki Academy yang telah mengundang dan menyelenggarakan acara ini. Semoga sukses terus. Tentu dengan seperti ini kita juga bisa semakin mempererat silaturahmi dan kolaborasi kita, sehingga tadi tentunya ada hal-hal positif yang bisa kita bangun bersama untuk memberikan dampak signifikan dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Izin saya coba share beberapa slide yang dipesankan oleh Bu Ida. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Yunus Daud, Pak Surya, bisa clear ya suara dan ininya, share screen-nya? Clear, bagus Pak Hafid. Ya, makasih Pak Yunus. Ya, jadi dalam kesempatan ini 30-40 menit ke depan saya coba deliver beberapa overview atau insight terkait apa yang sedang atau akan atau ya yang kita lagi olah bersama dalam rangka tadi untuk mempercepat pengembangan panas bumi Indonesia, yang tentu kita semua tahu bahwa ada program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah yang saat ini sedang menjadi topik hangat, kalau boleh kita bilang seperti itu. Dan tentu ini mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan dan juga hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ini di slide yang pertama, di slide ini menggambarkan
kita bisa lihat apa yang udah ada saat ini. Kalau Indonesia disebut sebagai Ring of Fire, kita semua tahu, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, dalam webinar ini kita tahu tadi kita punya sumber daya. Ini data sumber daya yang terbaru. Saya rasa mudah-mudahan ini sebentar lagi akan dipublish. Kita sekarang di angka 23,7 giga, seperti itu kira-kira. Dan kapasitas terpasang kita masih 2,1 giga. Ya, atau masih 8%-nya atau 9%-nya dari sumber daya yang kita punya. Nah, dari sumber daya ini kita coba sudah mengembangkan, atau kita bagaimana cara mengembangkan ini supaya bisa menjadi listrik untuk pemanfaatan tidak langsungnya melalui pengembangan atau konsesi wilayah kerja, ataupun kita mengajak badan usaha untuk join dalam survei eksplorasi atau pengeboran eksplorasinya, atau namanya PSP. Sekarang sudah ada 64 wilayah kerja, dan tentu kita semua tahu beberapa wilayah yang sekarang sedang berproduksi. Ini mayoritasnya dari lapangan-lapangan yang existing yang ada dulu, mayoritas di Pertamina, dan sudah ada beberapa lapangan baru yang kita kembangkan dengan pola regulasi yang baru tahun 2023, misalnya Muara Labuh di Sumatera Barat, kemudian ada di Sorik Merapi, dan nanti beberapa lainnya juga akan menyusul. Nah, dari sini kita bisa lihat tentu keterkaitannya dengan produksi dan segala macam, dan yang lebih utama juga kita memberikan dampak kepada investasi, bagaimana dengan geothermal ini bisa berkembang, aktivitasnya bisa berlangsung dari waktu ke waktu untuk mencapai pembangkit listrik itu bisa beroperasi, sehingga tadi ada investasi dari sisi negara yang bisa masuk, dan tentunya kalau sudah berproduksi memberikan hasil juga dalam bentuk penerimaan negara, bukan pajak. Walaupun ini bukan sesuatu goal atau utama kita, tentu ini adalah hal yang kita bisa ajak agar semua terlibat dalam proses ini. Karena ketika kita berbicara dengan penerimaan negara, kita di sini akan berhubungan dengan bagaimana kita menyampaikan hasil dari operasi ini berkontribusi untuk masyarakat sekitar area operasi tersebut. Dari sisi regulasi juga kita sama berkembang, tentu Bapak Ibu sekalian peserta webinar, banyak, dan regulasi itu sifatnya juga mengikuti perkembangan. Kita melakukan evaluasi, dan beberapa perkembangan juga kita masuk bagaimana ini dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, kita mengelaborasi utamanya untuk pemanfaatan panas bumi langsung. Jadi untuk pemanfaatan panas bumi langsung kita elaborasi untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tanpa harus tadi ada kewajiban izin dan segala macam, tapi dalam bentuk norma-norma saja atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang lagi kita susun sekarang, beberapa di antaranya, dan kemudian juga pemerintah dalam hal ini sesuai dengan topik kita hari ini, kita juga sudah mengeluarkan suatu keputusan Menteri ESDM tentang pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, yang menjadi salah satu strategic action kita dalam mempercepat atau bagaimana panas bumi ini, bisnis panas bumi ini bisa lebih bergairah di Indonesia, di tengah kita harus memberikan harga listrik yang kompetitif di tengah masyarakat. Dan tentu ini juga ujungnya karena kita ada off-taker kita PLN, bagaimana dengan kita punya sumber daya energi primer yang bervariasi, terderifikasi, kemudian kita juga bisa memilih energi primer tersebut dengan harga yang terjangkau, sehingga kita bisa tadi memberikan harga listrik yang terjangkau juga kepada masyarakat dari sisi tarif dasar listriknya.
Ini Bapak Ibu sekalian, di slide ini kalau kita lihat dari resource tadi kita punya 23,7 giga seperti itu kira-kira ya, sekitar 23-24 giga. Kalau kita berbicara statistik di atas kertas, tentu angka 23 itu bukan suatu hal yang mustahil kalau kita bisa mencapai pengembangan sekitar 10 giga. Karena 40% dari sumber daya tersebut tentunya rata-rata dari beberapa referensi yang kita baca di baik itu di lapangan yang ada di Indonesia sendiri dan di dunia itu kita bisa kembangkan 40% dari sumber daya itu minimal bisa kita kembangkan segitu. Tentu banyak faktor untuk kita mencapai di sana. Diagram-diagram ini menunjukkan bagaimana kita dari sisi perencanaan bisa membuat time frame dan tentunya harus diikuti dengan effort-effort yang juga harus kita lakukan bersama. Misalnya kita melihat di sini di tahun 2020. 2020 bukanlah hal yang baru untuk panas bumi di Indonesia. Kita bisa trace ke belakang, tahun 1983 kita sudah punya panas bumi di Kamojang. Dari perjalanan 1983 ke 2020 saja sudah 37 tahun lebih kita bisa sudah berbicara tentang panas bumi. Sudah ada learning curve yang kita bisa lihat dari sisi sains. Dari saintifik kita sudah bisa lihat apa yang telah kita lakukan, apa lesson learn yang kita sudah lalui, dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Kalau balik lagi ke bicara kita angka-angka, statistik, dan segala macam, kalau tadi apa perjalanan di 1983 ke 2020, rata-rata itu kita berarti kalau dibagi ya 55 megawatt mungkin per tahun yang bisa kita deliver dari tahun 1983 ke tahun 2020. Average ya, 55 megawatt. Nah, kalau kita ingin mencapai hal-hal yang tadi kita punya sumber daya yang bisa kita deliver tadi untuk memberikan kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang notabene akan menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi bagian komitmen pemerintah Indonesia sendiri dalam kancah global, tentu perlu kita ada langkah eksponensial. Jadi perlu effort besar. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan learning curve dari 37 tahun, itu kita bisa lihat sesuatu yang sangat linear, dan yang linear tadi akan menuju yang eksponensial ini tentu kita perlu tadi kolaborasi dan langkah-langkah yang kita sebut dengan sesuatu yang signifikan dalam rangka mencapai dan target-target pengembangan ini. Ini yang sudah kita petakan. Kita selalu bilang pengembangan panas bumi itu kita bisa justifikasi 5 tahun ke depan itu sesuatu hal yang more or less possibility ketercapaiannya 80% nih. Jadi 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan kita sudah tahu ini mungkin angka-angka yang sudah kita lakukan evaluasi secara berkala dan dengan progres yang ada kita lihat dari badan usaha, mungkin ini yang bisa kita capai sampai tahun 2025. Dan tentu nanti berjalannya waktu lagi seperti yang kita hadapi di tahun ini yang kita ada bencana atau musibah pandemi ini, yang tentu di sini juga sedikit banyak terpengaruh kepada aktivitas pengembangan di panas bumi. Misalnya saja di tahun 2020 ini ada pandemi dan ada rencana penambahan kapasitas di sini 140 megawatt, tapi karena kejadian pandemi ini kita beberapa kendala yang tentu dengan keterbatasan yang ada sehingga tadi operasi dari pembangkit tersebut mundur. Nah, ini salah satunya dinamika ini tentu dipengaruhi oleh kondisi-kondisi atau para parameter yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Bagaimana kita mencapai ini? Ini yang kita tadi ekspor akan elaborasi pada kesempatan ini. Di antaranya adalah kita akan melakukan program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas data, kita melakukan bagaimana menurunkan risiko. Kita tahu semua risiko pengembangan panas bumi ada di upstream-nya, kita bisa ukur di situ dan berapa investasi yang kita keluarkan. Ujungnya dari situ adalah
akan berpengaruh kepada keekonomian. Berapa tingkatnya suatu pembangkit atau proyek panas bumi itu bisa layak secara ekonomis dikembangkan. Oleh karena itu, karena kita tadi dihadapkan pada kompleksitas dalam penyediaan energi listrik di Indonesia secara khusus, kita harus memilih energi primernya dalam bentuk apa, dan itu juga harus berkompetisi dengan sumber-sumber energi primer lainnya. Kita tidak boleh menampilkan ada disrupsi teknologi di solar PV misalnya seperti itu, dan itu adalah menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana kita bisa memberikan keekonomian proyek panas bumi ini dengan tadi bisa lebih efisien, sehingga kita bisa dapat masuk dengan berkompetisi dari segala aspek yang tadi kita bisa maklumin ada plus minus dari masing-masing jenis energi primer tadi. Itu kira-kira gambarannya, ujungnya bagaimana program ini kita bisa memberikan kepastian tingkat sumber daya, kita bisa mengatur atau membuat ketertarikan investasi di panas bumi ini dengan harga yang lebih rasional dan lebih kompetitif dibandingkan energi primer lain. Langkah lain yang juga akan kita lakukan adalah melalui sinergi BUMN, dan tentu adalah selain itu optimalisasi lapangan yang sudah ada atau yang sudah beroperasi di beberapa lapangan. Yang kita tahu juga bahwa kalau kita lihat dari bagaimana kita melihat PET ini untuk bisa berkembang, mayoritas atau lebih mungkin 60% dari lapangan sumber daya itu yang kita tadi bisa state 23,7 giga, itu mungkin 60%-nya sudah ada di badan usaha. Dan terutama adalah karena perjalanan panjang panas bumi ini, kita juga tidak bisa melepaskan daripada sejarah. Bahwa dari tahun 1981, bagaimana panas bumi ini dikembangkan di Indonesia dengan adanya Kepres dan segala macam, yang memberikan penugasan kepada Pertamina sampai saat ini. Dan itu tadi kita bisa lihat bagaimana sumber daya yang ada di lapangan-lapangan existing itu sudah lebih dari 10 giga, ditambah lapangan-lapangan yang sekarang sedang melakukan pengembangan. Jadi kalau kita bilang angka tadi 23,7 giga, tentu ini adalah angka yang kita harus sama-sama dorong. Di satu sisi badan usaha bisa melanjutkan proses pengembangan dengan tadi efisien, dan kita bisa mencapai harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain juga tentu ada banyak di sini dukungan internasional, bagaimana pendanaan yang masuk dalam rangka mengembangkan energi bersih ini kita dapatkan dari dukungan dari beberapa forum atau lembaga internasional, dan tentunya ini juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ketika mau mendapatkan pendanaan tersebut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, bagaimana penambahan data yang kita lakukan di sini dalam rangka eksplorasi panas bumi oleh pemerintah ini. Di sini kita punya suatu guidance ketika kita mengklasifikasikan sumber daya dan cadangan, mulai dari spekulatif sampai terbukti. Semuanya ada kriterianya, apa yang kita lakukan dalam setiap tahapan. Kita saat ini atau sebelumnya, sebelum ada program ini, sebelum tahun 2020, kita tawarkan wilayah usaha itu kepada wilayah kerja itu kepada badan usaha dengan tingkat tadi cadangannya mungkin. Dia baru tersedia adalah data geoscience dan beberapa sudah ada landaian suhunya. Tapi itu belum tentu belum cukup untuk bisa menjustifikasi dalam kita menurunkan risiko yang signifikan tadi ketika kita harus tadi melakukan pengeboran. Oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini mempunyai program, mempunyai rencana besar bagaimana tadi dengan kita bisa menurunkan risiko yang signifikan tadi sehingga akan berdampak kepada berapa harga yang bisa kita deliver atau kita tawarkan, dan investasi ini masih tetap menarik bagi investor yang akan masuk di geothermal di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan bergerak bagaimana kita meningkatkan klasifikasi atau status cadangan lapangan-lapangan yang ada itu menjadi cadangan terduga. Di sini ada sumur eksplorasinya yang kita rencanakan sekitar 2-3 sumur,
Dan kalau itu ada hasilnya dan kita bersyukur nanti kalau kita lakukan dengan baik, dengan sangat apik, dengan keterlibatan banyak pihak yang tentunya kita bisa bekerja sama untuk memberikan hal yang positif buat negara ini, ya kalau itu nanti ada hasilnya menghasilkan langsung fluida panas bumi yang bisa keluar dari lapangan tersebut, tentu ini bisa menjadi cadangan terbukti. Dan ini tentunya akan sangat signifikan menurunkan tadi berapa harga listrik tadi atau keekonomian atau kelayakan daripada lapangan yang mau ditawarkan kepada badan usaha nantinya. Nah, ini kira-kira. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat angka mungkin terjadi perbedaan di sini ya. Kalau di sini tadi kan di depan saya menyebutkannya 23,7, di sini 23,9. Ini tabel masih ketika data di 2019, tapi kita selalu di setiap tahun kita melakukan update apa yang terjadi di badan usaha. Setiap sudah ada melakukan pengeboran, kita evaluasi. Di sini kita akan bergerak terus mengevaluasi. Ini yang kita lakukan sekarang, tentu ini suatu hal yang baru dari tahun 2018, kita melakukan ini, kita evaluasi setiap tahun, dan bagaimana angka-angka ini terkoreksi dan memberikan lebih tingkat kepastian yang lebih baik kepada kualitas data itu sendiri. Nah, balik ke program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah. Itu kita tadi adalah untuk meningkatkan klasifikasi tadi dengan data yang atau informasi yang kita akan konfirmasi berupa model konseptual dari sistem panas bumi. Dari sistem panas bumi yang tadi kita melakukan pengeboran eksplorasi di wilayah tersebut. Di satu area prospek kita rencanakan akan ada 3 sumur eksplorasi. Kemudian juga di situ akan dilakukan pengukuran langsung dari temperatur yang tentunya inilah kalau kita sudah masuk ke zona reservoir dan kita dapatkan langsung bagaimana cadangan dari suatu lapangan tersebut bisa terkonfirmasi. Nah, yang ada adalah karena tadi kita punya 23,7 sekitar segitu, dan kalau tadi kita average-kan 60%-nya sudah ada di badan usaha gitu ya. Mungkin 15 giga atau 15 gigaan sudah ada di badan usaha dengan berbagai tingkat tahapan pengembangan yang sudah ada. Tinggal kita tadi harus mengoptimalkan wilayah-wilayah yang ada saat ini, yang masih belum ada badan usahanya. Untuk saat ini kita masih bekerja kepada wilayah yang belum ada badan usahanya. Namun kita akan berkembang bagaimana program eksplorasi ini nantinya ke depan, kita akan lihat kemungkinan-kemungkinannya dan kita terus dinamis melihat peluang-peluang bagaimana tadi prospek-prospek yang ada di badan usaha, karena kita tahu di badan usaha itu juga dalam satu wilayah juga bisa terdiri dari beberapa area prospek. Ya saja nanti kita akan melakukan evaluasi terhadap wilayah-wilayah tersebut dan akan kita lakukan pengeboran, tentu dengan mekanisme dan memperhatikan regulasi dan akuntabilitas yang pasti tentunya. Nah, sekarang yang kita kejar adalah wilayah-wilayah yang belum ada badan usaha dulu. Karena program ini dicanangkan oleh Bapak Menteri dalam tahun 2020 dan harus dimulai di tahun 2020 dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini pengeboran pertama sudah bisa dilakukan. Dan kita bekerja dengan semuanya secara paralel pada beberapa hal tersebut dan untuk beberapa wilayah terdiri dari beberapa temperatur dengan temperatur medium. Ini kalau tadi kita lihat bagaimana nanti program ini sebagaimana diamanahkan kepada Badan Geologi untuk melakukan kegiatan fisiknya. Kita bekerja sama dengan Badan Geologi dan tentunya dalam melakukan program eksplorasi ini sesuatu hal yang luar biasa yang kita mendapat kepercayaan daripada pimpinan untuk bisa melakukan ini, tentu menjadi terobosan bagaimana pengembangan panas bumi ini. Kalau melihat daripada upstream risk ini adalah bukan hal yang baru untuk di geothermal, karena kita semua sudah mengukur ini dan sudah membuatnya banyak tulisan bahwa itu adalah harus kita reduksi, bahwa risiko di eksplorasi itu harus kita turunkan sehingga tadi kita bisa membuat tingkat kepastian atau memberikan harga yang lebih mempunyai range yang lebih baik kepada baik itu kepada PLN, kepada badan usaha yang lebih fairness-nya bisa muncul. Nah, oleh karena itu tadi dengan berkolaborasi tentu dengan kita ini adalah program pemerintah, kami juga mengajak berkolaborasi dan bersinergi dengan praktisi di badan usaha dan tentunya juga dengan akademisi
yang bisa tentu akan memberikan kontribusi-kontribusi positif. Bagaimana tadi perjalanan panas bumi Indonesia ini bukan hal yang baru, dan tentu kalau ini kita bisa menjadikan suatu milestone kita untuk bisa mengakselerasi dan membuat suatu progres yang signifikan, tentu adalah dengan langkah-langkah yang tadi kebersamaan tadi dan kolaborasi sinergi yang bisa kita lakukan. Ini ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam program ini? Yang pasti tentu kita tadi setelah kita merencanakan, kita melakukan identifikasi terhadap wilayah tersebut. Akuisisi data yang ada. Jadi kita apa yang ada saat ini dari wilayah yang ada itu cukup atau tidak. Kita menjustifikasi bahwa nanti kita akan melakukan pengeboran di suatu titik. Ini adalah suatu yang common dilakukan oleh badan usaha. Tentu ini adalah menjadi guidance bagi semua pengembang yang tentunya juga kita juga mau nggak mau apa yang kita lakukan ini juga harus nanti dinilai hal yang sama oleh badan usaha, sehingga tidak sia-sia bagaimana link and match yang dilakukan pemerintah ini atau effort yang dilakukan pemerintah ini bisa bisa beriringan atau nanti hasilnya bisa diterima oleh para penawar wilayah kerja. Kemudian adalah tentu kita membangun pembangunan infrastruktur di sini. Ini adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pengembang juga. Mudah tidak mudah kita mengembangkan infrastruktur karena kita tahu geothermal field di beberapa lapangan terutama di Indonesia sangat sensitif dengan topografi dan masyarakat, sehingga tadi kita bisa lihat bagaimana tadi dengan masuknya ini sebagai program pemerintah, kita berharap banyak mendapat dukungan baik itu dari pemerintah daerah atau Kementerian PUPR sekalipun, dan begitu juga dengan masyarakat. Dan yang kita lakukan adalah untuk pengeborannya sendiri, kita akan kejar dulu 2 slim hole-nya. Kita lakukan evaluasi dan nanti kita apakah akan lakukan standar hole atau seperti apa. Jadi kita akan kejar dulu 2 slim hole, akan kita lihat bagaimana akuntabilitas dan governance yang kita lakukan untuk tadi bisa menjustifikasi no or not go. Bagaimana kita bisa lanjut untuk terkait parameter yang kita tetapkan di awal untuk lapangan ini bisa kita nilai nanti efisien untuk dikembangkan oleh badan usaha. Nah, kita tadi melihat ada lokasi yang ada. Lokasi yang ada ini adalah lokasi yang kalau boleh dibilang yang seadanya. Jadi yang seadanya saat ini. Ya, berat bagi saya untuk mengatakan ini adalah yang tersisa, tapi adalah dengan semangat yang ada, bagaimana ini bisa menjadikan lokasi yang bisa mendapatkan benefit juga, memberikan sesuatu yang positif buat negara ini. Jadi kita coba lakukan terus review, evaluasi bahwa usulan wilayah prioritas ini bukan menjadi sesuatu yang kaku bagi kami. Kami dengan Badan Geologi bersama-sama untuk melakukan review dan terus melakukan iterasi bagaimana wilayah-wilayah tersebut kita lihat progresnya, kita lihat dinamika yang ada, karena kita menilai tidak hanya tadi tentu yang utama adalah bagaimana resource itu sendiri, ya kan, bagaimana resource itu sendiri, kemudian kita lihat bagaimana karakteristik yang ada, terus data apa yang sudah ada. Nah, terus kemudian bagaimana infrastrukturnya yang sudah ada, ataupun bagaimana kalau kita membangun masih mungkin nggak dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, tentu ada yang lebih utama adalah dari parameter, mungkin ada sekitar 7 parameter yang utama di sini. Ya, tentu adalah masalah resource yang kita utamakan. Kalau suatu lapangan ini yang kita dulukan adalah yang paling layak secara resource. Dan diikuti dengan hal-hal lain, karena tidak mungkin lepas daripada tata guna lahan misalnya, karena kan ada yang di lahan konservasi. Konservasi kita boleh masuk karena kita sudah merevisi Undang-Undang tahun 2014. Tapi konservasi yang mana? Konservasi yang tadi bukan di kawasan suaka alam. Kita tidak boleh masuk di cagar alam. Kita tidak boleh masuk di suaka marga satwa. Tapi kita boleh masuk di hutan lindung. Kita boleh masuk kalau di konservasi itu adalah di taman nasional, di taman hutan raya, dan taman wisata alam. Itu kita boleh masuk. Nah, itu kita lihat bagaimana prosesnya. Kemudian juga kita tidak menampik bagaimana sekarang kebutuhan listrik ini akan terus direview. Bagaimana dampak-dampak dari perkembangan global teknologi yang ada terkait dengan kebutuhan listrik. Terkait juga dengan kejadian-kejadian misalnya sekarang pandemi misalnya. Ini yang kita juga lakukan evaluasi.
Dan juga yang lain adalah terkait social acceptance. Ya, ini adalah di Indonesia adalah kalau boleh dibilang inilah keunikan Indonesia, dan kita bersyukur bahwa kita sangat beragam. Indonesia ini sangat kaya akan dengan dinamika masyarakat, sangat kaya dengan latar belakang suku, bahasa, dan segala macam. Dan ini adalah PR besar bagi kita, bagaimana kita bisa mendapatkan acceptance ini ketika kita masuk mengembangkan geothermal ke lapangan-lapangan yang tadi misalnya greenfield. Di sana masyarakat dengan berbagai tingkat tingkat masyarakat di sana bisa kita memberikan pemahaman, sehingga tadi memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar situ, tentunya juga kepada daerah secara lebih luas. Kemudian di tabel ini kira-kira cara kerja sesuatu yang bombastis kalau bisa dibilang, untuk bagaimana kita bisa achieve 20 field dalam 4 tahun ke depan, melakukan drilling. Tapi tentu kita tidak berkecil hati untuk tidak kita menyerah dalam kondisi itu. Bagaimana kita sekarang dengan adanya kolaborasi, sinergi dari beberapa pihak, yang kita harapkan adalah bagaimana ini bisa tercapai. Dan ini yang kita lakukan. Kita melakukan kerja paralel di banyak lokasi, dan itu juga didukung oleh tadi dari profesional di badan usaha dan akademisi juga. Mudah-mudahan itu sudah suatu hal yang luar biasa dari lesson learn selama 37 tahun lebih kita mengembangkan geothermal di Indonesia ini. Dan tentu dengan kontribusi semua pihak yang memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi geothermal di Indonesia itu sendiri. Jadi nanti sebelum kita melakukan well targeting, kita akan melakukan di situ ada peer review. Nanti di situ setelah peer review ada challenge session, mungkin ya pastinya tentunya akan kita lakukan, karena itu adalah hal yang krusial bagaimana kita bisa invest di situ untuk melakukan pengeboran dengan risiko yang paling signifikan. Nah, ini kira-kira milestone-nya Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Ya, apa yang kita lakukan telah kita lakukan di 2020. Kita sudah coba menyelesaikan beberapa hal terkait dengan governance, akuntabilitas, dan segala macam, dan kita paralel untuk menyiapkan perizinan, sosialisasi, dan juga kita tadi sudah melakukan pelelangan yang ini dilakukan oleh teman-teman kita di Badan Geologi. Dan tentu dengan semangat sehat ya Bapak Ibu sekalian dengan kondisi sekarang. Jadi suatu kerjaan yang luar biasa, dan tentu sehat yang harus utama dalam kondisi saat ini, di tengah kita harus antisipasi terhadap diri sendiri dan orang lain juga. Jadi mudah-mudahan challenge kita di tengah pandemi ini, kita di 2021 masih dihadapkan dengan kondisi ya penambahan jumlah kasus COVID yang terus, dan ini juga menjadi catatan bagi kami bagaimana ini proses ini bisa berjalan dengan sangat hati-hati dan aman dari sisi pelaksanaan. Ini yang akan kita lakukan, bahwa di tahun 2021 ini kita tentu Badan Geologi di sini akan melakukan penambahan data di 8 area prospek secara paralel. Dan kita akan siapkan infrastruktur. Tadi kita rencanakan di sini Cisolok, Nage, dan Bituang untuk infrastrukturnya, dan juga akan melakukan slim hole di 3 area prospek. Tapi ini masih tentunya akan melihat hasil dari akuisisi ini sendiri. Bagaimana kita memutuskan tadi untuk melakukan pengeboran di sini. Tentunya nanti dengan evaluasi, kemudian peer review dan challenge session untuk penetapan target pengeboran itu sendiri. Jadi nanti ini kita harapkan di pertengahan tahun ini dengan kolaborasi yang saat ini ada, bahwa Kementerian SDM punya rig slim hole yang ada sekarang, kita optimalkan itu, dan mudah-mudahan tentunya kita dalam rangka program ini banyak yang memberikan masukan. Terima kasih buat semua kita, bagaimana kita bisa melakukan semua ini dengan efisien, melakukan semua ini dengan bersama-sama. Apa yang sudah menjadi hal positif di badan usaha kita catat betul, dan itu menjadi parameter-parameter kita untuk kita tolak ukur kita mencapainya.
Dan tentunya juga ada hal tadi dengan keterbatasan waktu, misalnya kita tahu bagaimana lead time daripada material atau proses pengadaan, baik itu dari daripada rig-nya sendiri dan segala macam, tapi kita selalu bekerja dengan posisi terus berproses dan dengan kita melihat peluang-peluang ke depan, bagaimana nanti kita bisa mengoptimalkan pencapaian target ini sesuai dengan target. Jadi tentu banyak masukan, misalnya saja kita sangat berterima kasih masukan, oh ini akan lebih efisien kalau pemerintah punya rig misalnya seperti itu, dengan lebih efisien dengan seperti ini, dengan cara seperti ini. Kami sangat berterima kasih, tapi terus kami berproses bagaimana mengevaluasi proses kemungkinan-kemungkinan proses perencanaan itu sehingga tadi ini bisa terlaksana karena yang kami lakukan adalah berjalan sambil berlari gitu ya. Jadi belajar jalan sambil belajar lari. Jadi itu yang kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dengan tentunya risiko yang sangat besar yang kita harus sangat hati-hati di sini. Semua yang kita lakukan ini dari segi regulasi sudah ada basisnya dan ini menjadi quick win Kementerian SDM dalam program sampai tahun 2024 dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tadi dengan waktu yang sangat terbatas, kita tahu kita mendapat masukan dan segala macam, suatu hal yang tidak mudah, kita bekerja paralel, misalnya tadi terlihat dari timeline tadi, kita bekerja paralel di 8 lokasi kita bekerja paralel, dan tentu ini adalah butuh tim yang sangat-sangat kuat dan butuh dukungan oleh semua pihak. Ini parameter-parameter yang ada, ini sama, dan ini menjadi benchmark buat semua. Saya ambil dari referensi yang ada di sini. Tentu kita semua tahu, ini dari Almau yang ada di menulis ini. Di sini adalah di SMAP dan segala macam. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencapai ini tentunya. Ya, jadi bagaimana pengeboran tadi, slim hole tadi bisa kita lakukan dengan mengurangi risiko, tentu dengan biaya yang lebih murah. Tapi tentunya nanti kita akan lihat kemungkinannya dan ini bukan sesuatu hal yang menutup bagaimana ini bisa kita tidak menutup diri bagaimana ini bisa menjadi lebih efisien dan bisa menjadi lebih besar dampaknya kalau kita melakukan dengan cara atau metode-metode yang tentu menjadi lesson learned kami apa yang telah berhasil dari badan usaha. Sementara kita sudah mencoba untuk setting target melalui slim hole dan kita coba jalan di situ dengan biaya yang tentu kami berharap ini akan lebih murah yang kita bisa keluarkan daripada yang dilakukan oleh badan usaha tentunya karena beberapa itu merupakan adalah pekerjaan yang rutin dilakukan oleh rekan kita di Badan Geologi, survei-survei tadi misalnya. Kemudian juga tentu tadi ketika ini nanti kita putuskan atau suatu wilayah yang menarik dengan suatu parameter tertentu yang nanti yang sudah kita tetapkan, bagaimana wilayah itu bisa menjadi lakukan pengeborannya standar hole langsung dan segala macam, dan sehingga kita tadi ekspektasinya bisa hasilnya ada. Kalau melihat slide ini tentu adalah wilayah yang saat ini yang bisa kita identifikasi dengan segala macam parameter, tentunya dengan juga keterbatasan yang ada untuk posisi saat ini. Dan ini terus kita lakukan, tadi seperti kita sampaikan di awal tadi, adalah proses ini terus kita lakukan review dan iterasinya terus kita lakukan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk melakukan lebih banyak hal di akuisisi, kita dapat data lebih banyak dan mana yang menjadi prioritas kita untuk drilling karena kita semua tahu untuk drilling ini adalah cost-nya yang sangat besar dan ini adalah sekali lagi yang berbeda adalah ini adalah national budget ya, state budget. Ini adalah sesuatu hal yang kita harus pertanggungjawabkan yang harus lebih besar di sini budget ini. Jadi ya tentu tadi kami selalu dengan tangan terbuka bagaimana ini bisa mendapat dukungan dan bisa menjadi masukan kalau ada hal korektif yang bisa kita ambil atau diberikan kepada kami agar ini bisa berjalan lebih baik dan hasilnya juga akan tercapai. Ini hal lokasi yang kita sudah lakukan atau kita ranking untuk sementara di tahun 2020 kemarin dan kita coba mulai untuk pengeboran pertama nanti di Cisolok dan kemudian lanjut di Nage. Terlepas itu nanti harus diputuskan setelah hasil akuisisi data juga tentunya.
Jadi sekarang tim lagi bergerak, jadi timnya teman-teman Badan Geologi di PSDMP lagi di lapangan untuk melakukan survei ini. Ini juga kita luar biasa dengan kolaborasi ini, tidak sedikit kita mendapat dukungan. Bagaimana tadi keterlibatan kita semua dalam pelaksanaan. Jadi kami juga berkolaborasi dengan badan usaha, tentu kami boleh bilang di sini dengan Pertamina, terima kasih. Kita berkolaborasi untuk peralatan-peralatan, bagaimana kita bekerja paralel ini, dengan keterbatasan alat yang kita punya di Kementerian SDM, kita bisa bekerja sama dengan badan usaha, terutama tadi dengan Pertamina, dengan alat yang ada, kita juga maklum mana yang bisa kita lakukan bersama. Itu kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tadi kontribusi positif buat geothermal secara umum. Kalau kita lihat di sini adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan ya di 2021. Tentu ini bukan hal yang mudah, kita bekerja paralel di banyak pihak, di banyak sisi dengan kondisi kondisi COVID, kemudian kondisi dinamika sosial dan segala macam, tapi kita masih konsisten untuk mencapai ini, mudah-mudahan insya Allah. Ini yang sudah kita lakukan, tidak sedikit hal yang rintangan yang saya yakin bukan hal yang baru dilewati oleh bapak-bapak, ibu dan rekan-rekan semua di badan usaha, dan kenyataannya itu adalah hal yang harus kita lakukan, kita cari berhitunya bersama-sama supaya tadi bisa selesai dan pengembangan itu masuk. Jadi kita sudah coba challenge, kita juga tahu bahwa beberapa area prospek yang kita masuki adalah ada di kawasan konservasi, dan kita juga akan lakukan itu bagaimana untuk membuktikan tadi geothermal di kawasan konservasi itu bisa menjadi kenyataan untuk dikembangkan. Ini memberikan kira-kira highlight apa ekspektasi atau goal besar, kalau bisa dibilang dari strategic goal yang dari program ini. Tentu di awal tadi kalau kita bisa sampaikan, kita lihat bahwa ultimate goal-nya itu adalah bagaimana kita reduce risk, kita bisa deliver keekonomian lebih baik. Dengan kita bisa deliver keekonomian lebih baik, project jalan. Jadi project jalan tentu adalah multiplier effect. Multiplier effect tentunya adalah tadi macam-macam, ada investasi, ada lapangan kerja, ada capaian energi bisa tercapai di boron energi. Itu kira-kira banyak hal yang bisa tadi kalau multiplier effect-nya bisa kita capai. Tentu tadi bagaimana dengan suatu kita melakukan setiap tahapan dengan baik, dengan parameter yang sudah kita tetapkan, dengan dengan hasil yang tadi bisa terukur dan kita lakukan dengan sangat hati-hati dan akuntabel. Mudah-mudahan tadi kita betul-betul bisa menurunkan risiko yang sangat signifikan tadi dengan tadi 2-3 sumur eksplorasi ini, sehingga harga listriknya jauh sangat signifikan, bisa menjadikan kompetitif. Tentu tadi badan usaha yang akan bisa menilai bagaimana yang akan kita melakukan. Mudah-mudahan ini bisa terjadi apa yang kita lakukan menjadi match dengan badan usaha dan tidak melakukan sesuatu hal yang redundant lagi, ya, tidak melakukan sesuatu hal yang mengulang lagi ketika ini dilanjutkan setelah eksplorasi. Kita evaluasi wilayahnya, kita tetapkan lagi wilayah kerjanya, kita tawarkan kepada badan usaha. Mudah-mudahan proses eksplorasi dan pengembangannya akan menjadi lebih cepat. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Ini luar biasa di Sabtu siang, mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Yunus Daud, mudah-mudahan ini bisa nanti sebagai referensi kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.